Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, tiada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kita saat sekarang ini, kesehatan, umur, kendaraan yang terparkir di depan masjid, keluarga, kebun, dan lain sebagainya, ingat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat ini, karena Rasulullah pernah mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, kata Rasulullah. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Dia enggan untuk salat karena menganggap dirinya masih muda, umurnya masih panjang. Dia enggan untuk ngaji dan lain sebagainya, berbuat kebaikan karena dia masih mempunyai kesempatan. Dia berfikir umurnya masih panjang, padahal yang namanya kematian, maut, tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia dan lain sebagainya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, tidak semua orang seberuntung kita. Saat panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara itu masuk ke celah dinding rumah sakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit mendengarkan suara panggilan azan ini dengan sangat jelas. Mereka ingin bangkit dari tempat tidurnya, tetapi tidak mampu lagi. Badan mereka lumpuh, ada yang buta, bahkan ada yang tuli. Nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita masih sehat, masih kuat, tetapi masih enggan untuk beribadah kepada Allah. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ditanya oleh Allah kepada mereka yang sudah meninggal dunia, ditanya oleh Allah, jika engkau dikasih kesempatan untuk hidup sekali lagi, kamu ingin apa? Mereka berkata, fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Kami ingin sedekah ya Allah. Beri kami kesempatan untuk hidup. Kami ingin sholat di masjid. Kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Mengapa? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka telah melihat, mereka telah mendengar bahwa siksa kubur itu ada, bahwa nikmat itu ada malaikat yang selalu menyiksa mereka di alam sana. Maka mereka ingin bangkit ke dunia, ingin hidup kembali, ingin sholat seperti saat sekarang ini. Tapi apalah daya, semuanya sudah tidak bisa lagi diulang kedua kalinya. Maka kita yang masih punya kesehatan, yang masih punya kesempatan, jangan coba-coba, jangan main-main. Mari kita gunakan nikmat sehat ini, kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kalinya, solawat beriring salam. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan tausiah atau tema judul khutbah kita pada hari ini yang berjudul nilai masjid ada pada jamaahnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, sampai kapan kita punya masjid dalam kondisi bocor seperti ini?" Masjid yang dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabatnya waktu itu sangatlah sederhana. Tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun dan pelepah kurma, lantainya dibiarkan tanpa keramik dan tanpa semen, bahkan tanpa tikar dan alas. Kalau hujan maka bocor, air masuk ke dalam masjid, dan itu berlangsung bertahun-tahun hingga disebutkan bahwa beberapa saat sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, masjid masih dalam kondisi bocor. Sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasul, sampai kapan kita punya masjid dalam kondisi bocor seperti ini?" Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apa maksud sahabat ini berkata seperti itu kepada Rasulullah? Sahabat ini ingin mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, izinkan aku ikut memberikan kontribusi untuk pembangunan masjid kita ini ya Rasul. Alhamdulillah ya Rasul, aku ada kekayaan, aku ada harta. Izinkan ya Rasul, aku ganti atap masjid ini." Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa jawaban Rasulullah ketika itu? Kata Rasulullah, "Biarkan dulu, nanti saja." Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, disebutkan dalam sejarah bahwa sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, atap masjid belum diganti sama sekali karena Rasulullah belum memberikan izin. Bukan karena tidak ada dana. Ada sahabat yang secara langsung datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasul, izinkan aku ganti atap masjid ini." Tapi Nabi masih mengatakan, "Nanti dulu, biarkanlah." Kondisi seperti itu bertahan hingga Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, Masjid Nabawi masih dalam kondisi bocor. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, sejenak mari kita berfikir, mari kita bermuhasabah. Mengapa kira-kira Rasulullah SAW tidak mau mengganti atap masjid waktu itu dan masih mengatakan nanti saja, tidak usah diganti kata Rasulullah, dan masjid masih dibiarkan dalam kondisi bocor hingga Rasulullah SAW meninggal dunia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini ada pelajaran yang sangat penting untuk kita semuanya, yaitu Rasulullah ingin menekankan bahwa sesungguhnya eksistensi masjid itu yang terpenting adalah bukan bangunannya, tapi eksistensi masjid yang terpenting, wujud masjid adalah manusianya dan jamaahnya. Tidak ada gunanya masjid megah dan masjid mewah tapi kalau jamaahnya sepi.
Tidak ada gunanya masjid yang dikeramik, tidak bocor dan dihiasi kanan kirinya, tapi sepi dari jamaahnya, sepi dari kaum muslimin yang menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Tidak akan datang ke masjid kalau tidak hari Jumat, hanya sekali seminggu saja. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, padahal umat Islam 5 waktu datang ke masjid. Orang Kristiani mungkin mingguan, tapi umat Islam bukan hanya Jumatan, tetapi setiap hari. Dalam sehari semalam paling tidak 5 kali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ingat, masjid adalah pusat pembinaan umat. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa dalam hidup ini yang paling penting adalah kualitas. Rasulullah ingin menunjukkan kalau kualitas kita pertahankan, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau tiba panggilan waktu sholat, maka orang yang berada di pasar pindah ke masjid. Kalau sudah selesai sholat, maka yang tadi berada di masjid pindah lagi ke pasar. Yang di kantor juga seperti itu, dan lain sebagainya. Dan karena itulah, seperti itulah keadaan di zaman Rasulullah SAW. Ketika terdengar suara azan, maka yang bercocok tanam mereka pindah ke masjid. Setelah selesai sholat, maka mereka balik lagi berkegiatan seperti tadi. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seperti itulah, jika Allah memanggil tidak perlu lama-lama untuk memenuhi panggilannya. Disebutkan فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau salat sudah didirikan, segera fantashiru fil ard, kata Allah, bertebarlah kamu di muka bumi ini. Yang bercocok tanam kembali ke sawah, yang lagi di kantor kembali ke kantor, yang mau bekerja di kantor segera kembali ke kantor, yang mau berdagang silahkan kembali berdagang. Tidak perlu lama-lama di masjid. Tetapi ingat, kalau panggilan azan sudah datang, maka segerakanlah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, tetapi kenyataannya azan itu bukan hanya pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, segera penuhi panggilan Allah, salat dan berzikirlah kepadanya. Tinggalkan semua kesibukan, datang dulu memenuhi panggilan Allah. Setelah itu fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di muka bumi ini, kata Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ingat sekali lagi, masjid itu adalah pusat pembinaan umat. Masjid inilah yang mencerminkan kualitas masyarakat kita. Sesungguhnya manusia dinilai oleh Allah karena kualitasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup tidak lain adalah untuk menguji kamu siapa yang paling baik amal perbuatannya. Ini menunjukkan kualitas. Tidak disebutkan siapa paling baik amal perbuatannya, juga tidak disebutkan siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak kebun sawitnya, siapa yang paling banyak kebun karetnya, tidak. Siapa yang paling panjang usianya, tidak. Tetapi yang disebutkan adalah siapa yang paling baik dan yang paling berkualitas. Karena Allah melihat kualitas diri kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kamu, wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta benda kamu. Karena banyak orang yang sehat tetapi tidak berkualitas, harta bendanya untuk berpoya-poya semata. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Tetapi Allah melihat dan menilai apa yang ada di dada manusia dan bagaimana amal perbuatannya. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ingin menunjukkan selama kualitas masyarakat itu baik, yaitu memakmurkan masjid dengan segala aktivitas positif, maka urusan membangun masjid itu sangat mudah.
Sepertinya Rasulullah ingin menunjukkan seperti itu. Biarlah jika saya meninggal dunia dan masjid masih dalam kondisi bocor, maka itu tidak mengapa, asal kamu sekalian masih memakmurkan masjid, maka pasti nanti kamu bisa membangun masjid sesuai dengan selera kalian. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan itu kepada kita, biar tidak ada pemahaman bahwa Masjid Nabawi itu megah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena tujuan paling penting Rasulullah diutus ke atas dunia ini adalah untuk membangun manusianya, bukan sekedar membangun bangunan fisiknya sementara manusianya tidak ada. Oleh karena itu, yang terpenting adalah manusianya. Nabi ingin meninggalkan, yakni manusia yang memakmurkan masjid, yang mencintai masjid, bukan sekedar bangunan masjidnya. Karena sampai sekarang bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, antara sholat subuh dengan sholat Jumat itu sama. Bukan sama jumlah rakaatnya, tapi sama jumlah jamaahnya. Yang datang di sholat Jumat adalah mereka yang datang di sholat subuh, dan yang datang sholat subuh tidak diragukan lagi, pasti datang di sholat Jumat. Silahkan dibayangkan bagaimana kira-kira kondisi masjid kita kalau seandainya suasana sholat Jumat seperti saat sekarang ini sama dengan besok pagi di sholat subuh. Insya Allah akan terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Masyarakat kita pasti tentram, masyarakat kita pasti bahagia, masyarakat kita pasti saling cinta mencintai, dan ujungnya adalah soal rizki, keberkahan insya Allah akan melimpah. Mau kita sulap jadi apa masjid kita, insya Allah terserah kita, asal kita lakukan. Tetapi manakala masjid kita biarkan panggilan azan kita mendengar tetapi enggan untuk memenuhinya, masjid kita biarkan sholat subuh hanya 2 orang atau 3 orang saja, sholat maghrib hanya 5 orang, sholat isya 4 rakaat, malah berkurang lagi jumlah jamaahnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan baru ke masjid pada hari Jumat. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan kita semuanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keprihatinan inilah yang ditakutkan oleh baginda Rasul. Masjid besar dan bagus tetapi sepi dari jamaahnya. Lebih baik masjid sederhana tapi jamaahnya ramai, membludak dan aktif berjamaah di rumah Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita hidup tidak hanya di dunia. Sebentar lagi akan kita tinggalkan kehidupan yang fana ini, cepat ataupun lambat. Mungkin ada di antara kita yang tinggal 1 bulan usianya di dunia ini, mungkin ada yang tinggal 1 pekan usianya di dunia ini, dan bahkan mungkin ada yang tinggal 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun. Sebentar sekali rasanya jika kita benar-benar berfikir. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita akan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kehidupan di sana membutuhkan bekal. Bekalnya adalah amal yang kita lakukan selama di dunia. Kita mencari rizki untuk menambah bekal kita di akhirat. Kita salat untuk menambah bekal kita di akhirat nanti. Kita menyambung silaturahim pun antar orang, antar manusia, juga untuk menambah bekal kita di akhirat nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika Allah tidak menghendaki kita lagi, wahai saudara-saudaraku, Allah akan sibukkan kita dengan urusan duniawi. Allah akan sibukkan kita dengan urusan menjalankan perniagaan dan harta. Allah akan sibukkan kita dengan mengejar karir, pangkat dan jabatan. Alangkah ruginya, karena semua itu akan kita tinggalkan. Seandainya kita mampu dan bisa bertanya pada orang-orang yang telah pergi terdahulu lebih menemui Allah, dan jika mereka diberi peluang untuk hidup sekali lagi, tentu mereka akan memilih memperbanyak amal ibadah dan salat, dan sudah tidak semestinya mereka memilih tidak lagi akan bertarung mati-matian mengejar dunia yang sudah jelas-jelas tidak bisa akan dibawa mati. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, bahwa tujuan Allah menghidupkan kita hanyalah untuk menyembah Allah serta beramal dan beribadah kepadanya.
Kita mungkin cemburu apabila melihat orang lain lebih dari kita. Dari segi gaji, mungkin pangkat, harta, jabatan, pekerjaan, rumah besar dan mobil mewah. Tetapi mengapa kita tidak pernah cemburu melihat ilmu agama orang lebih dari kita? Kita tidak pernah cemburu melihat orang lain lebih baik amalan ibadahnya dari kita. Kita tidak pernah cemburu melihat orang bangun malam untuk sholat tahajud. Kita tidak pernah cemburu melihat orang lain mampu sholat 5 waktu di masjid. Kita tidak pernah cemburu melihat anak-anak kelas 5 SD, kelas 1 SMP, bahkan kelas 5 SD sudah hafal Al-Quran. Ada yang 7 juz, 10 juz, bahkan ada yang 30 juz. Sedangkan kita sudah berumur 30 tahun, 20 tahun, membaca Al-Quran masih terbata-bata. Hafalan tidak ada sama sekali. Membaca Al-Quran belum bisa sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sesungguhnya hal itulah yang patut kita cemburi, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pahamilah wahai saudara-saudaraku, ada berapa juta manusia yang berada di alam kubur sekarang sangat ingin kembali ke dunia hanya untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid. Wahai saudara-saudaraku, kita harus bermuhasabah dan mengoreksi diri kita sebelum semuanya terlambat untuk menghadapi sebuah perjalanan yang sangat amat jauh, yang tidak akan ada kata bisa kembali untuk selama-lamanya. Karena pada hakikatnya hidup di dunia menentukan baik buruknya, selamat atau tidaknya kita di kehidupan setelah kematian nanti. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mati itu pasti. Alam kubur itu benar, wahai saudaraku. Surga dan neraka itu benar. Semuanya bukanlah dongeng. Hisab itu benar. Padang mahsyar itu benar, wahai saudara-saudaraku. Penyesalan itu selalu terlambat. Menunda taubat menunggu usia tua, itu pun kalau masih sempat. Sebab syarat mati tidak harus tua, tidak harus sakit. Maka dari itu, kita yang khususnya berada di tempat ini, mari kita kembali ke jalur kita yang sebenarnya, yakni hanya mengerjakan apa-apa yang Allah sukai dan berusaha menjauhi sejauh mungkin apa yang Allah murkai. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu di waktu pagi. Karena kita belum tentu hidup sampai pagi hari esok. Kalau kamu berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk bekal kematianmu. Segerakanlah. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Apa yang bisa kita perbuat sekarang, jangan ditunda. Kita lakukan saat sekarang juga. Jangan kita tunda nanti. Itulah orang-orang yang sukses di dunia, dan tentu insya Allah akan sukses di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان يا الله اللهم ادعنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة